Piaget membagi 4 skema tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu umur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu umur 2-7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu umur 7 atau 8-12 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu umur 11 atau 12-18 tahun. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada tahap ini, bayi berusia 0-2 tahun memasuki tahap sensoris dan motoris. Apa sih yang dimaksud sensoris dan motoris? Sensoris itu indera, meliputi penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Nah, kalau motorik itu gerakan, misalnya seperti bayi menggerakkan tangan atau kakinya. Pada perkembangan sensori motorik ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama, tahap refleks sederhana. Tahap refleks sederhana biasanya sudah mulai terjadi sejak bayi lahir hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, bayi akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan, dan tidak disengaja. Misalnya, ia akan langsung menjulurkan lidah ketika bibir atau dagunya disentuh seperti ingin menyusu. Nah, gerakan ini didasarkan pada rangsangan dari luar yang ditanggapi secara spontan. Selain itu, refleks tersebut juga merupakan bukti bahwa si bayi sedang mulai mencoba untuk mengenali aktivitas di sekitarnya. Kedua, tahap respon berulang. Pada tahap ini, bayi berusia 1-4 bulan sudah mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya, ketika sedang merasa lapar atau gelisah, maka ia akan memasukkan jari ke dalam mulut untuk mengatasinya. Tidak hanya itu, otot mata si bayi juga sudah mulai terbiasa bergerak mengikuti benda yang ia lihat. Begitupun ketika mendengar suara, ia akan mulai menggerakkan kepala ke arah sumber suara tersebut. Ketiga, tahap reaksi sirkuler sekunder. Pada tahap ini, bayi berusia 4-8 bulan sudah mulai bisa menggerakkan mainan yang ditunjukkan. Nah, pada fase reaksi ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar bayi. Misalnya, ketika si bayi menggerakkan tangan berulang kali, karena benda yang sedang digenggam olehnya dapat mengeluarkan bunyi ketika digoyangkan. Yang keempat, yaitu tahap koordinasi reaksi sirkuler. Pada tahap ini, bayi berusia 8-12 bulan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu karena koordinasi antara gerak dan otak berlangsung pada usia tersebut. Di tahap ini juga, bayi mulai bisa mengulang kembali gerakan-gerakan yang telah dipelajari dan diingat sebelumnya. Misalnya, saat sedang menggenggam mainan, bayi akan mencoba untuk memukulkan benda tersebut pada objek lain yang berada pada jangkauannya. Aktivitas seperti ini biasanya dilakukan bayi untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti ingin mendengar bunyi yang dihasilkan dari dua benda yang saling bersentuhan. Yang kelima, yaitu tahap reaksi sirkuler tersier. Pada tahap ini, bayi berusia 12-18 bulan akan semakin tertarik dengan berbagai objek dan apa saja yang bisa ia lakukan terhadap benda tersebut, misalnya seperti menyusun balok. Dan tahap sensori motorik yang terakhir, yaitu tahap logika berpikir. Pada tahap ini, anak berusia 18-24 bulan, fungsi mentalnya mulai bertransisi dari sensori motorik menjadi kemampuan kognitif. Fase ini merupakan tahap paling krusial dalam proses perkembangan sensori motorik karena ia kini sudah mulai mengembangkan kemampuan berimajinasi, logika berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, yaitu tahap preoperasional yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 atau 8 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan bernalar. Pada saat yang bersamaan, dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan keyakinan magis. Yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini,
Anak berusia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun mulai memikirkan cara berpikir secara logis dan intuitif dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan, yang menjadikan contoh konkret atau spesifik. Adapun proses penting selama tahapan pada usia ini yaitu klasifikasi, konservasi, seriation, adaptasi, dan reversibility. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak berusia 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun sudah memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Nah, beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seseorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret.